Nggak usah jadi riweuh, kesalahan orang lain jangan membuat hati kita jadi sakit. Ibu pernah masih sakit hati? Suka sakit hati? Suka? Enggak ya? Udah. Saya sudah tidak akan sakit hati lagi. Kenapa? Keburukan orang lain tidak akan menyakiti hati saya karena hati saya sudah imun. Sudah tangguh, dalam hati saya sudah ada vitamin yang namanya tauhid, yang lain tidak akan tembus merusak hati saya. Beres? Tah eta. Ya mah aya orang cameuh nyeri hate. Disangka ngejebian padahal cameuh. Dasar si ibu GR. Iya. Janganlah, jangan. Ya, semuanya akan membuat kita asik-asik aja. Itu. Ar-Rahman Ar-Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah, perlu kita dipuji. Diperlakukan baik oleh orang lain. Saya namu ke rumah Ustaz Dudi, eta Ustaz Dudi teu nolol. Naonna? Eta Ustaz Dudi tidak menghadapi aku, menit penghargaan pisan. Itu melanggar kalimat alhamdulillah, segala puji bagi Allah, baik saya akan pulang saja. Beres. Masalah? Enggak lah. Dibuat enteng hirup teh, rek mararaot, bar. Ini mah hirup berat, maot teh capek atuh. Udah sing gampang hirup teh. Puji, aduh saya pakai kerudung 18 juta mun eueuh nu nanya. Paduli. Segala puji bagi Allah, kan gitu ya. Udah. Tidak usah ada paririweuh yang menyulitkan perjalanan jiwa kita itu. Harus enteng semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Pas kita makan, aduh, di rumah makan mahal, nggak enak. Yang enak itu dari Allah. Kebetulan saya pilih ini. Dan Allah siapkan lidah saya untuk bisa tidak menerima ini. Mudah-mudahan di surga nanti ada yang lebih enak. Udah, enteng. Kudu jadi riweuh. Saya pernah makan Bu salad. Mun bahasa urang nama lotek. Itu di salad itu ada ulat. Uyak kecil. Hilet. Saya masukin ke ini, ke sendok, saya simpan aja di meja jadi mainan. Udah saya makan. Riweuh. Dia sama makhluk Allah, bahkan gaya tuh saya bisa nelen makhluk bernyawa. Bener tuh. Itu kecil. Gimana kalau ulatnya segede guguling pan? Oh, jagoan bisa. Kan gitu. Jadi saya bilang sama waiter, kan dia, iya naon ya. Aduh Pak, maaf Pak, ini mau saya ganti. Enggak. Saya menikmati ini. Sing hati-hati aja ya. Cucinya yang bener. Kalau nyuci sayur itu. Siapa udah nikmat weh. Ar-Rahman Ar-Rahim. Segala puji bagi Allah. Allah yang memberikan kasih sayang. Kenapa tidak kita sebarkan kasih sayang itu? Ya. Sebarkan we deui kasih sayang. Ibu punya nasi yang kemarin masih ada dan masih bagus, kasihin ke yang lain, siapa tahu ada yang lapar. Kita bikin lagi yang baru. Betul? Ulah dingkeng-keng, ieu dingkekeun digaringkeun geura. Terus dinaonkeun kalau udah kering nasi? Digoreng. Wah, ini segala rupa. Nepi ke eta sanggu ge rudet. Aya hiji remeh nu kabawa terus. Protes deh eta remeh nu kabawa terus. Udah bagikeun. Kemarin saya dapat, padahal saya kurban hanya sapi aja. Terus saya dapat kambing, dapat macam-macam dari DKM, dari banyak tempat. Ya Allah, 2 karung atuh Bu. Mun dihijikeun jadi 18 dombaeun teh. Nasib Ustad dah. Akhirnya saya telepon aja semua teman-teman, "Woi, pembagian, datang habis. Buat apa? Kolesterol juga." Iya kan? Tuh. Kemarin saya cek gula. Setelah cek gula ternyata tensi saya tinggi, ketinggian. Ya alhamdulillah lah, pantas lah tensi saya tinggi, orang saya pendek. Nu kabayang udah tinggi, tensi tinggi pan rudet tah. Terus gula saya juga tinggi.
Saran dokter, Ustad, jangan tebar pesona. Kunaon? Eta gula sate. Gula apa hubungannya gula dengan tebar pesona? Manisnya, iya. Jadi sudah, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Kemarin Idul Adha kita potong kambing. Kita ikrar, tidak ada di muka bumi ini yang paling kita cintai yang menjadi milik kita. Semuanya milikmu dan akan kembalikan kepadamu ya Allah. Nah, termasuk diriku sendiri, milikmu. Ku kembalikan kepadamu. Enteng merenya hirup. Aya nu mencit domba. Pesan ke panitia, hayang suku sapi. Curang seta. Suku sapina kan cajeng katuhun ya nu hareup. Waduh. Eta mah kurban hayang untung. Nya teu naon boleh? Boleh, bebas. Bebas sugan meleg. Bebas. Iya. Tidak usah dibuat riweuh ya. Jangan komentar itu panitia. Kan nggak boleh, tau nggak? Mencit domba di situ terus panitia makan daging kurbannya makan bareng-bareng. Nggak usah jadi komentar, dah itu mah bukan buruh. Nah, bagiannya dimasak bareng-bareng, beresan. Mudah-mudahan sing sara rehat aman. Kenapa harus jadi melotot? Kan itu. Malah urusan orang lain. Itu mah suami istrinya. Emang kenapa mama? Kira salah kita nanti naik tina bagasi. Dari belakang istrinya naik di luhur. Karena mobilnya sunroof kunaon, depan tona tuh bisa buka. Kenapa harus dikomentarin? Bener tuh? Udahlah, apapun yang orang lain lakukan jangan membuat kita jadi rumit, ya. Malik yaumiddin, semuanya milik Allah dan semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Siapa yang punya suami kasep? Halo. Ayah. Bukan Kak Asep, bukan. Suami ganteng. Hah? Ganteng ya. Ganteng teh pas suami yang dipanggil susah nyaut. Gangguan telinga. Torek. Abah. Taeta ganteng. Itu. Siapa yang punya suami yang enak dipandang? Siapa yang punya suami mengagumkan, menyenangkan, menenteramkan dan kita bangga? Bayangkan pertanggungjawabannya. Suatu saat Rasulullah duduk berkunjung ke rumah sahabatnya dan sahabatnya sangat gembira dikunjungi oleh Rasul. Dikabari oleh istrinya ke kebun, ada Rasul datang, lari dia. Setelah itu langsung ke kandang kambingnya, menyembelih kambing. Kata Rasulullah, jangan, saya hanya sebentar. Tidak. Ini kesempatan saya memberikan kebahagiaan padamu, wahai tamu terhormat, katanya. Sembelihkan kambing, dimasak, dimakan. Rasulullah makan sedikit saja. Para sahabat pun tidak banyak. Apa kata Rasulullah? Nikmat ya? Ya, nikmat. Nikmat kita hari ini akan ditanya nanti oleh Allah. Masya Allah. Itu yang membuat saya menghabiskan harta. Semua. Anak, menantu, cucu, istri. Ngariung, saya habiskan, saya bagikan. Sudah, saya tidak punya apa-apa. Saya takut bertanggung jawab di akhirat nanti. Kebayang itu, Dudi. Eta mobil dikumahakeun. Saya kebetulan hobi ya di mobil. Seneng gitu. Punya mobil terus ngoprek teh resep gitu. Sampai ada beberapa istri saya yang ngomong, tuh mobil di akhirat tanggung jawab. Asalnya mah tidak kena di hati. Tapi setelah dengar cerita Rasul ini, astagfirullahaladzim, saya lepas semua. Saya suka sama motor, ngoprek motor. Sekarang saya lepas semua. Tidak dijual, dibagikan. Sayangnya nggak kenal. Mun kenal maka bagian. Iya. Tadinya ada berapa? Nggak jajar dah. Udah habis semua. Saya tinggal pulang kepada Allah dengan hati enteng, ringan. Siapa punya suami tampan? Kita akan dimintai pertanggungjawaban atas tampannya. Siapa yang punya suami yang selalu harum? Aya apa nya? Suami ngan seungit teh eta. Seungitna teh seungit bawang. Nya pan tukang sangu goreng atuh. Itu. Siapa? Oh,
dimintai pertanggungjawaban. Enggak usah, suami saya mah tampan bau kelek, aduh, menyengat. Insya Allah itu kifarat atas dosa. Dosa kita setiap dekat sama suami habis. Mama, papa sini sayang. Kenapa mama banyak dosa? Sini saya ngerendeng, pingsan, habis. Gitu. Ya. Jadi jangan khawatir Bu dengan apapun, karena sesuatu yang hebat, yang indah, rumah yang besar, itu pun akan dimintai pertanggungjawaban. Untung ya generasi sekarang rumahnya kecil-kecil ya. Iya, 90 meter persegi. Iya. Saya mikir Bu, waktu saya ngukur rumah saya 670 meter, ya Allah badag amat. Sekarang tinggal kami berdua. Ya udah saya bagiin semuanya sama anak-anak. Sekarang saya nebeng di rumah anak-anak. Udah ada buat apa tuh? Itu. Nanti teh kita akan sama-sama menjadi tua dan lemah. Saya hanya butuh tempat tidur, tempat duduk, jamban, tempat makan. Makin tua nanti butuh tempat tidur, jamban, tempat duduk. Makin tua lagi butuh tempat tidur, jamban. Makin tua lagi tempat tidur aja sama pispot. Iya. Makin tua lagi nggak butuh apa-apa, pampers saja yang banyak. Iya kan? Sok jang naon, uang hanya dilihat aja. Degreget atuh. Sama dengan di padang pasir yang begitu panas, di situ ada air satu cangkir kecil dan sejuk. Kira-kira kita kabita tuh, udah haus kan itu. Saya nggak mau jadi tua kemudian kabita seperti itu. Persis seperti saya yang tua, ada yang cantik di depan saya tidak mampu apa-apa. Aduh, aing hayang. Aduh. Ini nasib tuh. Jadi sudah meredakan semua perasaan duniawi dari sejak usia saya ini. 42. Mau orang we. Bukan maunya, kenyataan Bu. Saya tanya kepada ibu saya, mami, hari mami akte kelahirannya gaduh nggak? Gaduh tuh? Enggak, cenah. Hari mami lahir tuh sabaraha? Cek mama tanggal sakieu, cek embu tanggal sakieu, kata ini tanggal sakieu. Jadi nu bener nu mana teuing? Itu ibu saya. Saya juga saya nanya kepada ibu saya kan, hari saya lahirnya kapan? Teuing atuh teu apal da teu mawa kalender cenah gitu. Iya nggak bawa kalender kan, ibu saya waktu lahir simpan kalender enggak kan? Enggak. Nah, di usia ini sudah mulai kita Bu. Umur ibu 50 tahun ke atas sudah dunianya simpan. Ya. Tos tong hoyong gelang nu enggal. Jangan pengen cincin yang baru, sudah. Lumayan Ustadz gelang teh di mana susah-susah tinggal ke toko emas jual. Daripada nyimpen dina motor sok udah nggak punya duit kan susah ngiklankeun motor, tungtungnya jual murah. Kumaha dinya, tapi tos jangan terlalu dudunya teuing bisi anteng. Tuh. Sudah, saya juga sekarang gaspol aja ibadah. Gaspol beramal soleh. Kenapa? Saya lupakan semuanya, pokoknya kudu manfaat setiap harinya, itu aja udah. Kenapa? Karena bisi maut sugan, maut dalam keadaan manfaat. Ada seorang teman. Kata istrinya, ini cerita istrinya. Suami saya maksa wudhu padahal sedang demam. Pak, udah Pak, tayamum bisa Pak. Waktu itu mau tahajud. Enggak, kata Ustadz Dudi juga sepanjang bisa mah paksain. Dia maksa wudhu. Terus dia mau pergi ke masjid. Sholat malam. Pak, udah di rumah Pak. Enggak, kata Ustadz Dudi juga mumpung bisa. Paksain. Udah, sholat dia di situ di masjid. Setelah sholat di masjid enggak pulang lagi. Pulang sudah pakai kain kafan. Paksakan Bu. Ibu malas senyum sama suami, paksa. Serengehin. Bukan sarangeo, serengehin. Kenapa harus diserengehin? Siapa tahu pas kita nyerengeh, pas maut edun tuh. Sok nanti cobaan ya. Cobaan nanti suami lewat kita nyerengeh. Terus ingat sama saya sugano maut. Wallahu alam. Nah, ini hal yang saya ingin ajarkan, Malik Yaumiddin.
Karena kita tahu semuanya milik Allah sampai hari pembalasan nanti, sampai hari penagihan hutang yaumuddin, hari penagihan hutang, dainun, hutang. Kita hutang mata, bayar. Kita hutang telinga, pendengaran, bayar. Kita hutang perut, kenikmatan makan, bayar. Kita hutang suami kasep, bayar. Tapi suami saya teu kasep, teu kudu mayar. Khusus suami goreng patut itu. Itu. Bayar semuanya. Kapan? Yaumuddin, di hari pembalasan, di hari penghitungan amal soleh kita. Amalnya 20 kilo, nikmatnya 200 kilo, kurang 120 kilo. Kemudian amal solehnya kepada orang lain, manfaat jariah, semua dihitung ke situ. Oh, tinggal 1 kilo. Mungkin ada kebaikan yang lain. Oh iya, dia pernah menyelamatkan seekor semut saat seekor semut nyangsang. Ya. Nyangsang bahasa Indonesia nana? Nyangkut. Saat ada seekor semut terjun dan nyangkut, dia selamatkan. Oh iya, tes beres kan itu. Ternyata masuk surga tuh gampang. Ikhlas saja berbuat baik.